Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur atau juga Highlight Tribun Timur Cetak edisi hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Dan seperti biasanya, dalam program ini tentunya kami akan memberitakan informasi yang telah dihimpun di edisi 2 Oktober 2024. Dan tentunya beberapa menit ke depan akan ada beberapa headline juga yang akan kami tampilkan dan juga sajikan. Namun sebelum itu, bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami, bisa langsung menghubungi kami di nomor 0411-811-5500 atau juga menghubungi kami via SMS maupun WA di nomor seluler di 081-1413-5555. Dan langsung saja di halaman pertama kita, halaman perdana kita sudah ada informasi mengenai SPBU Pertamina membangkang. Dengan juga ada beberapa headline pastinya di bagian atas mengenai komunitas hadirnya 75 komunitas ke Mulia. Dan yang pertama mungkin kita bahas dulu yang di bagian atas mengenai Ahmad Susanto yang membawa 75 komunitas ke Mulia, di mana dukungan kepada pasangan Munafri Arifuddin Appi dan Alia Mustika Ilham di Pirwali Makassar terus mengalir. Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto telah menyatakan dukungan pada pasangan dengan akronim Mulia ini. Mantan bakal calon wali kota Makassar ini bahkan mengklaim punya jaringan di 78 komunitas di Makassar. Semuanya akan diminta untuk mendukung Mulia. Menurutnya kekuatan relawan ini selanjutnya akan diarahkan juga ke halaman 7. Namun sedikit gambaran mungkin lebih lengkapnya akan menjadi modal besar dalam upaya meraih kemenangan. Di mana Ahmad Susanto menyebutkan 78 komunitas relawan ini kini tergabung dalam tim Temanta. Tim Temanta ini merupakan relawan yang diinisiasi oleh Ahmad Susanto. Tim ini terdiri dari gabungan komunitas yang sudah berpengalaman memenangkan Pileg dan Pilwalkot di Makassar. Bahkan Ahmad dan timnya berkomitmen terus memperkuat jaringan. Tujuannya untuk memastikan setiap komunitas memahami perannya dalam mensosialisasikan program-program API Alia kepada masyarakat luas. Dan selain dari itu, tentunya juga ada dokumentasi yang tertampil atau tayang di layar kaca Anda saat ini, di mana ada pasangan Munafri Arifuddin Alia Mustika Ilham dan juga tentunya Ilham Arif Sirajuddin yang menghadiri deklarasi dukungan dari tim Ahmad Susanto di Jalan Kumala Center, tepatnya pada Senin malam kemarin. Lebih lengkap lagi nanti Tribuners bisa akses ke halaman 7 kami atau juga update terbaru di website kami. Namun sebelum itu juga, sebelum kita beranjak ke halaman berikutnya, masih ada beberapa headline. Kurang lebih ada 3 atau 4 headline kecil juga yang hadir di tayangan layar kaca Anda saat ini. Yang pertama adalah juga ada SPBU Pertamina membangkang. Menyoal petugas ogah layani pengendara yang tak gunakan My Pertamina. Kemudian hingga legislator Makassar imbau perbanyak sosialisasi. Tentunya dengan adanya penundaan dari pemerintah yang mengenai pembatasan penjualan bahan bakar minyak menggunakan kode QR Code atau barcode di SPBU pada Selasa 1 Oktober. Meski demikian, di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan, petugas SPBU tetap mewajibkan pengguna kendaraan menggunakan QR Code untuk pembelian BBM jenis Pertalite. Kemudian penjualan BBM menggunakan QR Code hanya berlaku untuk pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Aturan ini merupakan bagian dari pendataan program subsidi tepat oleh PT Pertamina Patraniaga di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap. Selain itu, tentunya banyak cerita menarik saat SPBU menerapkan penggunaan QR atau barcode untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU dengan periode 1 Oktober 2024. Sejumlah pengendara menuturkan harus antri mengurus barcode atau QR sebelum membeli BBM jenis Pertalite. Seperti misalnya di SPBU Jalan Andi Pangeran Petarani Makassar, beberapa pengemudi terlihat antri di sebuah booth yang disediakan manajemen SPBU. Mereka tampak menyerahkan kartu tanda penduduk dan surat tanda nomor kendaraan ke petugas. Nomor yang ada di STNK dan KTP itu pun lalu dikoneksikan dengan aplikasi. Dan lebih lengkapnya tentunya kami tampilkan juga grafis bagaimana cara daftar barcode Pertamina Tribuners. Mungkin bagi Tribuners sebagian besar masih banyak yang belum
melakukan pendaftaran menggunakan aplikasi My Pertamina. Untuk itu kami hadirkan bagaimana tata cara dari penggunaan atau cara pendaftaran barcode Pertamina, mulai dari melalui website ataupun juga kemudian ada aplikasi dan bahkan cara pendaftaran yang bisa dilakukan di offline booth. Yang pertama adalah ketika di website sendiri, Tribuners bisa akses masuk ke laman https://subsiditepat.mypertamina.id. Kemudian klik daftar akun baru, kemudian gulir laman ke bawah dan centang kotak persetujuan, kemudian klik daftar sekarang. Tentunya yang diperlukan adalah nama lengkap, NIK, nomor ponsel, email, dan kata sandi. Tentunya aktivasi juga perlu dilakukan dengan cara memasukkan email, kemudian kembali ke laman subsidi tepat, lalu lakukanlah login. Masukkan NIK, NIK, dan kata sandi. Setelah itu kode verifikasi akan dikirimkan ke alamat email secara otomatis, dan kemudian ada kode di email, kemudian dimasukkan ke kode verifikasi. Setelah itu tentunya perlu pendataan lebih lanjut lagi mengenai data diri dan domisili, lalu daftarkan kendaraan. Jadi seperti yang ditampilkan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, ini merupakan satu cara yang dimana menggunakan website itu juga sedikit lebih mudah, karena seperti biasanya Tribuners mungkin mendaftar akun media sosial atau membuat akun media sosial baru, itu caranya hampir sama dengan bagaimana melakukan pendaftaran untuk di My Pertamina. Namun lebih singkat lagi, mungkin lebih cepatnya lagi adalah di offline booth sendiri. Yang perlu disiapkan adalah foto KTP, foto diri, foto STNK, foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR, kemudian foto kendaraan juga nomor polisi kendaraan. Namun kalau Tribuners tidak mau ribet, tentunya bisa lebih mudah lagi menggunakan aplikasi My Pertamina. Langsung dibaca di layar kaca Anda saat ini, mungkin disimak sejenak terlebih dahulu, Tribuners. Nah, jika sudah disimak Tribuners, atau mungkin bisa di-capture di tayangan ini agar lebih mudah lagi, selanjutnya kita ke headline berikutnya, yaitu menyoal sehati vibe di tengah gairah politik Gen Y atau Gen Z di sosmed. Dengan judul headline kami yang kedua adalah belusukan sambil ngonten, di mana pasangan calon wali kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Asapa, Reski Mulfiati Lutfi, mencuri perhatian milenial dan Gen Z lewat kampanye kreatifnya. Tentunya dalam podcast Ngopi Tribun Timur edisi Selasa kemarin, hadirlah tim kampanye sehati Adrian Awal dan selaku konten kreator dan tiktokers juga yang bernama Bambang. Tentunya mengulas bagaimana detail kampanye yang dimaksud, yang menyasar kepada para generasi Y dan juga generasi Z. Untuk tayangan lebih lengkapnya, Tribuners bisa akses di kanal YouTube kami, kanal YouTube Tribun Timur, dengan cukup mengetik saja sehati vibe di tengah gairah politik Gen Y Z di sosmed. Nanti akan muncul lebih lengkapnya dengan durasi tayangan tentunya lebih dari 30 menit setiap tayangan podcast kami, dan tentunya mengulas lebih jauh bagaimana perjalanan kedua narasumber kita ini memimpin tim kampanye sehati. Lebih lanjut lagi, yang terakhir di halaman pertama kita adalah Puan jadi ketua DPR lagi, di mana Ketua DPP PDIP Puan Maharani ditetapkan menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna dengan agenda penetapan pimpinan DPR pada Selasa 1 Oktober kemarin. Dan tentunya juga sudah ada beberapa nama yang terpilih menjadi wakil ketua dari DPR sendiri, dan juga bahkan ada satu nama yang merupakan perwakilan dari generasi milenial atau juga generasi muda yang sudah terpilih menjadi anggota DPR. Nanti Tribuners bisa akses lebih lengkapnya lagi di kanal YouTube kami ataupun juga di website halaman pemberitaan kami di www.tribuntimur.com. Namun tidak sampai di halaman pertama saja, Tribuners, tentunya beragam informasi seperti yang Vio janjikan tadi. Selanjutnya kita ke rubrik Sulawesi Selatan, di mana informasi dari kabupaten kota tentunya hadir juga di rubrik ini. Yang pertama adalah datanya dari Kabupaten Maros menyoal sapi berkeliaran bakal dipotong.
Informasi ini disampaikan oleh Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan. Ia mengatakan, atas nama Eldrin Saleh Nuhung mengatakan, jika terjadi secara berulang sesuai dengan perda ditahan selama 3 hari. Lewat dari itu kita bisa bawa ke rumah pemotongan hewan untuk dijual. Nah, di mana informasi ini juga sejalan dengan viralnya 20 sapi yang masuk ke kota, Tribuners, di mana viral sekitar 20 ekor sapi dilepas oleh pemiliknya dan biarkan masuk ke area kota Maros. Selain merusak tanaman warga, sapi tersebut juga membuang kotoran di tempat umum. Pemilik yang membiarkan sapinya berkeliaran dan tak dijaga membuat warga murka. Sapi-sapi tersebut masuk ke kebun dan merusak tanaman sayur-sayuran warga, Tribuners. Dalam unggahannya, Silmi mengaku sudah 4 kali sapi tersebut masuk ke kebun dan merusak. Meski merugikan warga, namun pemilik sapi masih membiarkan sapinya berkeliaran. Saking kesalnya, Silmi ingin menyembelih sapi tersebut jika masih berkeliaran. Untuk itu, disampaikan oleh Kepala Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Eldrin Saleh Nuhung bahwa saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan pemerintah setempat untuk mengetahui pemilik sapinya. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Maros memiliki perda khusus mengatur hewan ternak, yakni Perda nomor 12 tahun 2010. Dalam perda tersebut mewajibkan pemilik ternak menyediakan kandang tertentu yang memenuhi persyaratan kesehatan dan ketertiban ternak. Oleh mantan sekretaris DPRD Maros ini menyebutkan dalam perda tersebut diatur juga terkait sanksi bagi warga yang membiarkan pemilik ternak berkeliaran. Ia pun menghimbau masyarakat agar mengandangkan hewan ternaknya agar tak mengganggu ketertiban. Tentunya ini juga informasi yang bisa berlaku bagi seluruh masyarakat, bukan hanya di Kabupaten Maros saja ya, Tribuners. Dan dari Kabupaten Maros kita ke halaman, maksud saya headline selanjutnya, di mana berasal dari Kabupaten Pinrang. Menyoal pasien diminta bayar perban, ini penjelasan Puskesmas Salo. Video seorang pasien mengeluh diwajibkan membayar biaya perban dan obat saat berobat di Puskesmas Salo, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Keluhan pasien itu pun viral di media sosial dan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Salo, Dr. Andi Eri Nurwati mengatakan pihaknya tidak pernah mengenakan tarif perawatan untuk pasien selama pasien tersebut memiliki BPJS Kesehatan. Namun karena dia pasien menjalani perawatan dengan status pasien umum sehingga dikenakan biaya perawatan. Kemudian Andi Eri mengutarakan mengenai pemasangan perban yang hanya diikat dikarenakan membludaknya pasien di Puskesmas Salo. Ini adalah klarifikasi dari viralnya seorang pasien yang mengeluhkan mengapa biaya perban saja harus dikenakan tarif, begitu ya. Dan sudah ada klarifikasi dari Kepala Puskesmas Salo itu sendiri. Lebih lanjut lagi informasi dari Kota Palopo mengenai HMI Cabang Palopo yang melakukan demo ke KPU dan juga Bawaslu, Tribuners. Di mana Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Palopo unjuk rasa di depan kantor Bawaslu dan KPU Kota Palopo pada Selasa kemarin. Dan pantauan Tribun Timur, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Palopo lakukan unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Palopo. Mereka menuntut Bawaslu Palopo untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai undang-undang dan peraturan Bawaslu. Menanggapi itu, Ketua Bawaslu Palopo, Khairana, mengatakan tuntutan demonstran merupakan kewajiban Bawaslu. Usai melakukan aksi di kantor Bawaslu Palopo, para demonstran berpindah ke kantor KPU Palopo dan melakukan unjuk rasa. Sejumlah tuntutan disampaikan masa aksi saat berorasi di depan kantor KPU Kota Palopo. Mereka meminta KPU untuk bersikap netral pada Pilkada Palopo serta meminta KPU untuk menciptakan pilkada damai. Lanjut lagi, Tribuners, dari Kota Palopo dan juga Kabupaten Maros bahkan Kabupaten Pinrang, kita ke Kabupaten Selayar mengenai mantan Wabub Selayar meninggal dunia. Mantan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Zainuddin meninggal pada Selasa 30 September. Ia meninggal pada pukul 9.45 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Haji Makassar. Jenazah kemudian diberangkatkan dari rumah duka di BTN Hartako, Jalan Malengkiri, Makassar
Dan kemudian pagi tadi jenazahnya dibawa ke Selayar untuk dikebumikan. Untuk waktu pemakaman, pemerintah kabupaten masih menunggu informasi lengkap dari pihak keluarga. Di mana kita ketahui juga sebelum menjadi wakil Bupati Selayar, Basli Ali, ia menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten. Di masa Bupati Selayar, almarhum Syahrir Wahab karirnya di birokrasi memuncak. Ia menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten, dan kemudian pada Pilkada 2015, Basli Ali maju berpaket Zainuddin. Mereka terpilih mengalahkan putra mantan Bupati Selayar, Syahrir Wahab Aji Sumarno. Zainuddin dikenal pamong senior dan tentunya sederhana. Tentunya kami juga mengirimkan bela sungkawa atas meninggalnya mantan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, dan tak lupa juga ada informasi yang disampaikan oleh Direksi dan Manajemen PT Goa Makassar Tourism Development yang mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Kapolda Sulawesi Selatan, yaitu Irjen Pol Dr. Andes Yudiawan Wibisono MSI. Dan terakhir kita beranjak lagi ke halaman berikutnya, Tribuners, halaman 6, yaitu rubrik Makassar. Tentunya kalau di rubrik Sulsel tadi beberapa informasi dari kabupaten dan juga kota yang ada di Sulawesi Selatan telah hadir. Untuk itu lebih spesifik lagi hadir dari Kota Makassar mengenai bisa urus paspor dan SIM di gedung MPP. Nah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Makassar mulai mempersiapkan pemanfaatan Mall Pelayanan Publik di Gedung Makassar Government Center atau MGC. DPM PTSP akan berkantor dan memindahkan pelayanan perizinan di lantai 2 MGC di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Ujung Pandang, di mana sejak 2023 lalu DPM PTSP Makassar melakukan pelayanan di Mall GTC saat kantor Wali Kota Makassar direvitalisasi. Kemudian Kepala Dinas PM PTSP Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan sejak Februari lalu PTSP sudah mulai melakukan asesmen terhadap kesiapan MPP tersebut. Kemudian menyoal tim anggaran pemerintah daerah telah menyetujui alokasi anggaran sarana prasarana penunjang gedung tersebut melalui APBD perubahan. Dan kedepannya akan ada 3 loket yang dibuka oleh DPM PTSP di kantor baru tersebut, antara lain loket untuk seluruh perangkat daerah di Kota Makassar, kedua loket pelayanan persetujuan bangunan gedung, dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Loket ketiga ialah untuk kementerian, lembaga atau instansi vertikal seperti kejaksaan, kepolisian, dan imigrasi. Dan tentunya pemanfaatan gedung MPP ini ditargetkan launching pada November mendatang di bulan depan, Tribuners. Dan peresmian layanan publik ini akan dihadiri oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB. Dan disampaikan bahwa mudah-mudahan waktunya tepat nanti insya Allah, sedangkan target kita di bulan November, tapi jadwalnya belum pasti karena PTSP berharap tentunya MGC ini adalah inisiasi Dani Pemantau selaku Wali Kota Makassar definitif, maka itu mereka berharap ini bisa nanti bertemu waktunya dengan Kemenpan RB. Dan lebih lanjut lagi, bukan hanya menyoal urus paspor dan SIM di gedung MPP, ada juga informasi yang mengatakan bahwa ASN Makassar ikrar netral di Pilkada. Adapun beberapa poin ikrar ASN Pemkot Makassar terdiri dari 4, di mana ASN berjanji akan menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik, baik sebelum maupun sesudah Pilkada. Kedua, ASN berkomitmen untuk menghindari konflik kepentingan. ASN tidak boleh terlibat dalam praktik intimidasi atau ancaman kepada masyarakat, serta dilarang memihak kepada pasangan calon tertentu. Yang ketiga, yaitu menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta berita bohong. Dan yang terakhir, ikrar ASN Pemkot Makassar adalah menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Di bawah itu ada informasi mengenai kawal pilkada, rapat koordinasi yang dilakukan oleh stakeholder doa bersama wujudkan Pilgub Sulsel oleh Pilwakot Makassar di Hotel 4 Point pada Selasa kemarin.
Untuk itu, pejabat sementara Wali Kota Makassar Andi Arwin Aziz mengajak semua elemen masyarakat mengawal seluruh proses tahapan pilkada dan bersama bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah di Kota Makassar. Dua informasi lainnya lagi mengenai pengantar jenazah ugal-ugalan seorang warga dan juga ada penyebab macet panjang lampu lalin persimpangan Antang. Kita bahas dulu yang pengantar jenazah ugal-ugalan seorang warga Tribuners, di mana keributan yang terjadi antara pengantar jenazah dan warga yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Senin kemarin itu terjadi. Oleh Kapolsek Biringkanaya, Kompol Niko Erikson Reinhold, mengatakan keributan dipicu adanya pengantar jenazah yang geber-geber suara knalpot brongnya. Kemudian aksi geber-geber motor itu menimbulkan kebisingan sehingga tentunya warga terusik. Terjadi gesekan antar warga dan rombongan pengantar jenazah hingga memaksa polisi turun ke TKP. Kemudian saat dirinya tiba bersama personel Polsek Biringkanaya, Kompol Niko mengatakan rombongan pengantar jenazah itu sudah meninggalkan lokasi. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah Kabupaten Maros. Kemudian video yang diunggah di akun Instagram @makassar_info terlihat sekelompok pengantar jenazah mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan. Bahkan beberapa dari mereka turun dari motor dan menyerang warga yang berada di jalan masuk Asrama Haji Sudiang. Kemudian beberapa pengantar jenazah itu tampak membawa busur saat terjadi insiden tersebut. Usai melakukan serangan terhadap warga, rombongan pengantar jenazah ini kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Setelah itu, iring-iringan berhenti di terowongan Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin. Kemudian mereka juga kembali membuat kegaduhan dan dengan menggeber-geber motor mereka. Tentunya ini tidak boleh aksi ini tidak boleh diikuti ya Tribuners. Dan yang terakhir dari halaman atau rubrik Makassar ini adalah penyebab macet panjang lampu lalin atau lampu lalintas persimpangan Antang. Di mana lampu lalintas yang baru dipasang oleh pemerintah Kota Makassar yang berlokasi di Simpang 3 Jalan Perintis Kemerdekaan yang menuju ke Antang menjadi penyebab kemacetan yang cukup parah. Di mana biasanya Tribuners mungkin saksikan bahwa biasanya hanya di jalur kiri saja nih ketika sore terjadi kemacetan, namun karena adanya lampu lalu lintas yang baru ini, maka timbullah juga kemacetan yang cukup parah. Di mana antrian kendaraan melintasi 1 km terutama saat jam pulang kerja. Nah ini maksud saya, yaitu lebih lanjut lagi pantauan Tribun Timur menunjukkan antrian kendaraan dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Unhas. Kemacetan di titik tersebut tidak dapat dihindari dengan volume kendaraan yang beragam, termasuk truk, bus, dan kendaraan umum lainnya. Selain banyaknya kendaraan, sejumlah pengguna jalan juga tampak bingung. Kendaraan yang akan melanjutkan perjalanan tidak perlu berhenti, namun hanya kendaraan yang berbelok ke jalan alternatif Perintis Kemerdekaan atau Antang yang harus berhenti saat lampu merah. Kebingungan ini menyebabkan mobil-mobil terpaksa berhenti di tengah jalan yang tentunya memperparah kemacetan. Lebih lengkap lagi bahwa siklus lampu hijau dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan terlalu cepat, sementara lampu hijau menuju kampus Unhas dinilai terlalu lama meskipun arus kendaraan dari arah Antang tidak begitu padat. Jadi karena adanya mungkin siklus yang masih perlu adaptasi, makanya juga masyarakat khususnya yang selalu melewati jalur tersebut masih dibuat kebingungan dengan adanya lampu lalu lintas yang baru ini. Semoga dengan adanya informasi ini bisa juga ada langkah solutif cepatnya dan bisa segera teratasi bagi masyarakat di Kota Makassar. Dan tentunya informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita Tribuners. Terima kasih sudah mengikuti perjumpaan kita di segmen kali ini. Edisi 2 Oktober 2024, tentu tetap saksikan program reguler lainnya yang akan kami sajikan di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorina Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.